Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Nah, kalau minggu lalu atau di pertemuan yang terakhir, kita belajar tentang medan magnet pada kawat berarus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang elektromagnet. Apa sih elektromagnet ini? Nah, elektromagnet adalah magnet yang terjadi karena aliran listrik pada kumparan berinti besi. Nah, elektro ini listrik, magnet ini magnet ya, Nak ya. Jadi, magnet yang timbul karena adanya aliran listrik pada kumparan berinti besi. Nah, kelebihan dari elektromagnet ini sendiri yang pertama adalah sifat kemagnetan dapat diperbesar dengan menambah jumlah lilitan dan memperbesar arus listrik. Kemudian yang kedua, sifat kemagnetan dapat hilang dengan cara memutuskan arus listrik. Yang ketiga ini adalah kutub-kutub magnet dapat ditukar dengan cara mengubah arus listrik. Nah, pemanfaatan elektromagnet ini banyak sekali. Nah, contohnya yang pertama adalah penggunaan bel listrik. Penggunaan bel listrik ini cara kerjanya seperti apa sih? Nah, cara kerjanya seperti ini. Nah, di sini ada inti besi, kemudian ini ada kumparan. Nah, ini baterai ya, baterai nah ya. Ini baterai, kemudian ini kabel wire. Nah, ketika ini dia posisi on, ketika bel ini ditekan, nah yang terjadi adalah ada arus listrik yang mengalir ya, ada arus listrik yang mengalir. Nah, ketika ada arus listrik yang mengalir, maka besi kumparan ini akan menimbulkan magnet, akan menimbulkan magnet. Nah, ketika ini timbul magnet, maka apa yang terjadi? Besi ini akan tertarik nih, akan tertarik ke sini. Nah, akan tertarik. Nah, ini nanti alirannya putus. Nah, begitu juga ini nanti ada bekasnya, sehingga akan terus-menerus seperti ini ya, Nak ya. Ketika ditekan, maka ini akan tertarik, bel berbunyi. Nah, ini kembali seperti awal. Jadi bunyi belnya akan terus-menerus. Oke, selanjutnya ada relay magnetik. Relay magnetik ini adalah sebuah alat yang dengan energi listrik kecil dapat menghubungkan atau memutuskan arus listrik yang besar. Nah, kemudian ada penarik besi ini. Ini dia memanfaatkan elektromagnet ya. Ini timbul atau besi ini tertarik karena timbul timbul gaya magnetik. Oke, kemudian ada yang namanya galvanometer. Galvanometer ini dia digunakan untuk mengukur tegangan atau kuat arus dalam skala yang kecil. Oke, selanjutnya. Nah, ada gambar blender, ada gambar bor, kemudian ada gambar kipas listrik. Adakah? Pasti ini pernah kalian gunakan ya, Nak, ya, atau kalian temui. Nah, cara kerjanya ini sama dia. Dari energi listrik dia menjadi energi gerak. Berputar nih. Ini berputar, ini juga berputar. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan yang namanya gaya Lorentz. Kita akan belajar gaya Lorentz. Apa sih gaya Lorentz itu? Nah, gaya Lorentz ini terjadi apabila kawat pengantar berarus listrik berada di dalam medan magnetik. Oke, nah untuk gaya Lorentz itu sendiri ini dirumuskan dengan rumus F sama dengan B kali I kali L, di mana keterangannya Bapak tuliskan di sini ya. F ini adalah gaya Lorentz, B-nya ini kuat medan magnet, satuannya ini Tesla, kemudian I kuat arus ampere, L ini panjang kawat pengantar, satuannya meter. Nah, gaya Lorentz ini, nah ini secara gambar ya, Nak ya. Ini aturan telapak tangan kanan. Ini khusus untuk tangan kanan, menentukan arah gaya Lorentz. Nah, nanti ini kawat berarus, kemudian ini magnet utara, ini magnet selatan nih. Oke. Nah, ini nanti gaya Lorentz-nya dia nanti kawatnya akan bergerak ke sini. Dia akan bergerak ke sini. Nah, ini arusnya dia naik ke atas. Nah, ini nanti kawatnya bergerak. Ini nanti sebagai dasar mengapa bor, kemudian kipas angin, kemudian blender itu bisa berputar ya. Nah, atau Bapak bisa gambarkan seperti ini nih. Nah, ini aturan tangan kanan. Nah, di mana ibu jari itu sebagai arah arus listrik, kemudian jari telunjuk itu sebagai arah medan magnet. Nah, ini arah medan magnet, arah medan magnet ingat ya, dari kutub utara ke kutub selatan. Kemudian jari tengah ini sebagai arah gaya Lorentz. Ini arah gaya Lorentz. Oke. Nah, ini kita ke contoh soal nih. Contoh soal yang pertama 1A. Oke, satu yang A.
Tentukan arah gaya Lorentz pada penghantar berikut nih. Nah, misalkan ini kawatnya dia arusnya ke atas ya. Kemudian ini dia medan magnetnya bergerak dari kiri ke kanan. Atau ini di sini berarti otomatis ini kutub utara, ini kutub selatan ya. Ingat ya, Nak ya. Nah, berarti sekarang arah gaya Lorentz-nya kemana nih? Nah, caranya seperti ini. Nah, kita pakai kaidah tangan kanan. Ingat, jari telunjuk itu sebagai medan magnet B, kemudian arahnya dari kiri ke kanan ke sana ya, dari kutub utara ke kutub selatan, kemudian kuat arusnya dia ke atas nih. Pertama kita tentukan kuat arus ke atas. Nah, berarti gaya Lorentz-nya dia ke sana ya. Atau dapat ditulis seperti ini nih. Ini lambangnya seperti ini. Nah, kalau kita beri tanda silang X dalam lingkaran ini artinya adalah gaya Lorentz-nya ini masuk ke bidang datar. Jadi kalau ada soal seperti ini, tentukan arah gaya Lorentz pada penghantar berikut. Misalkan gambar yang A. Nah, jawabannya seperti ini ya. Arah gaya Lorentz masuk ke bidang gambar. Dia masuk dia. Ini kita di sini sebagai pengamat. Nah, ini misalkan kita sebagai pengamat, nah arah gaya Lorentz-nya itu dia menjauhi pengamat. Menjauhi pengamat atau masuk bidang gambar. Itu ya. Ini atau dapat dituliskan oh, ini aja. Kita buat satu aja. Gaya Lorentz-nya dia masuk ke bidang gambar, masuk bidang gambar. Ini gini ya. Atau dia menjauhi pengamat. Menjauhi pengamat. Pengamatnya kita. Nah, ini pengamat. Oke. Kita ke contoh soal yang kedua. Nah, dengan soal yang sama, gambar yang berbeda. Tentukan arah gaya Lorentz pada pengantar berikut nih. Nah, kita ingat ya pakai kaidah tangan kanan. Sekarang ini jari jempol sebagai kuat arus ya, arah arus. Kemudian B ini gambar 3 dimensi nah ya, ini gambar 3 dimensi. Nah, seperti ini. B ini jari telunjuk nih sebagai medan magnet. Nah, sekarang jari tengahnya kemana? Dia ke atas ya, dia ke atas. Berarti jawabannya adalah gini ya. Nih. Atau kebalikannya dari tadi. Dari yang tadi nih. Ini kasih tanda seperti ini. Ini artinya arah gaya Lorentz atau arah F ini keluar bidang gambar. Ini keluar bidang gambar ini ya. Dia naik. Oke. Selanjutnya ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 miliampere. Ini miliampere ini ya. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Nah, kita kerjakan. Diketahui yang pertama L 10 meter ya. Kemudian arus listriknya I berapa? 5 miliampere. 5 miliampere ini sama gini ya. 5 kali 10 pangkat negatif 3 ampere atau dapat dituliskan 0,005 ampere. Kemudian berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla. B-nya 8 Tesla. Ditanya apa? Yang ditanya F gaya Lorentz. Gaya Lorentz-nya maka F sama dengan rumusnya ini ya. L atau kita teruskan sini. F sama dengan B-nya 8 kali 0,005 kali 10. Oke. Nah, maka didapatkan nilainya adalah 0,4 Newton. Ini adalah gaya Lorentz yang dihasilkan. Kira-kira ini yang dapat Bapak sampaikan pada materi pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, and God bless you.